Pak Gubernur, khusus untuk persoalan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Saya sudah membaca datanya bahwa Provinsi Kalimantan Tengah adalah provinsi yang salah satu provinsi mempunyai sumber daya alam yang luar biasa sekali. Arwah para pahlawan yang telah mendahului kita, khususnya para pendiri dan senior Partai Golkar, kita doakan semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia memastikan Kalimantan Tengah atau Kalteng akan menjadi salah satu lokasi prioritas pembangunan kawasan industri hilirisasi dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan Bahlil saat menghadiri musyawarah daerah atau Musda 11 Partai Golkar Kalimantan Tengah di Palangkaraya, Sabtu 29 November 2025 malam. Bahlil menegaskan komitmennya untuk menghadirkan investasi besar sektor hilirisasi di Kalteng bekerja sama dengan pemerintah provinsi. Dilaporkan pemerintah telah menyiapkan desain untuk 18 proyek hilirisasi dengan total investasi 618 miliar rupiah dan 2 diantaranya ditempatkan khusus di Kalteng. Dan informasi selengkapnya Tribuners kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Kalteng Araini Sari. Silakan rekan Araini Sari dengan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih Raka. Halo Tribuners, saya Raini Sari melaporkan langsung dari Palangkaraya. Bahwasannya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memberikan kabar baik bagi Kalimantan Tengah saat menghadiri musyawarah daerah ke-11 Partai Golkar pada Sabtu 29 November 2025 lalu. Dalam pidatonya, Bahlil memastikan Kalimantan Tengah menjadi salah satu prioritas pembangunan kawasan industri hilirisasi nasional. Nah, Bahlil menyampaikan bahwasannya pemerintah saat ini telah menyiapkan desain untuk 18 proyek hilirisasi dengan total nilai investasi mencapai 618 miliar rupiah, di mana 2 proyek akan ditempatkan khusus di Kalimantan Tengah, yaitu hilirisasi pasir kuarsa untuk membangun ekosistem solar panel dan serta pembangunan industri alumina. Nah, ia juga menegaskan bahwasannya proses persiapan sudah berjalan dan memasuki tahap akhir. Bahlil berjanji tahun 2026 pemerintah akan turun langsung untuk menuntaskan tahapan awal dan memulai pembangunan kawasan industri tersebut di Kalteng. Nah, rencana hilirisasi ini diharapkan membuka peluang investasi besar, memperkuat ekonomi daerah, serta menyerap tenaga kerja di wilayah Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya, saya Raini Sari melaporkan untuk tribunkalteng.com. Saya kembalikan ke studio. Pak Gubernur, khusus untuk persoalan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Saya sudah membaca datanya bahwa Provinsi Kalimantan Tengah adalah provinsi yang salah satu provinsi mempunyai sumber daya alam yang luar biasa sekali. Pertambangan ada di sini. Kebetulan saya di Menteri ESDM. Habis ini Pak Gub, kemudian kita dorong hilirisasi, maka saya janji kepada Pak Gub, tidak akan lama lagi kita akan membangun satu kawasan industri hilirisasi di Kalimantan Tengah yang akan kita lakukan. Jadi habis ini Pak Gub kita akan ketemu supaya kita bahas yang sekarang sudah kita desain 18 proyek hilirisasi dengan total investasi 618 triliun rupiah. Kebetulan ketua satgasnya adalah saya sendiri. Saya tempatkan ada 2 proyek hilirisasi. 2 proyek itu adalah pasir kuarsa untuk membangun ekosistem daripada solar panel, dan satunya adalah industri alumina. Kita akan bangun di Kalimantan Tengah. Karena itu Pak Gub, biar kita beda warna, Pak Gub juga harus tahu kamar mana yang pas untuk Pak Gub masuk. Pak Gubernur, khusus untuk persoalan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Saya sudah membaca datanya bahwa Provinsi Kalimantan Tengah adalah provinsi yang salah satu provinsi mempunyai sumber daya alam yang luar biasa sekali.
telah mendahului kita, khususnya para pendiri dan senior Partai Golkar, kita doakan semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menyanyikan cinta mulai. Pertambangan ada di sini. Kebetulan saya di Menteri ESDM. Habis ini Pak Gub, kemudian kita dorong hilirisasi. Maka saya janji kepada Pak Gub, tidak akan lama lagi kita akan membangun satu kawasan industri hilirisasi di Kalimantan Tengah yang akan kita lakukan. Jadi habis ini Pak Gub kita akan ketemu supaya kita bahas yang sekarang sudah kita desain 18 proyek hilirisasi dengan total investasi 618 triliun rupiah. Kebetulan ketua Satgasnya adalah saya sendiri. Saya tempatkan ada 2 proyek hilirisasi. 2 proyek itu adalah pasir kuarsa untuk membangun ekosistem dari para solar panel, dan satunya adalah industri alumina. Kita akan bangun di Kalimantan Tengah. Karena itu Pak Gub, biar kita beda warna, Pak Gub juga harus tahu kamar mana yang pas untuk Pak Gub masuk. Pak Gubernur khusus untuk persoalan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Saya sudah membaca datanya bahwa Provinsi Kalimantan Tengah adalah provinsi yang salah satu provinsi mempunyai sumber daya alam yang luar biasa sekali. Arwah para pahlawan yang telah mendahului kita, khususnya para pendiri dan senior Partai Golkar, kita doakan semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menyanyikan cinta mulai. Pertambangan ada di sini. Kebetulan saya di Menteri ESDM. Habis ini Pak Gub, kemudian kita dorong hilirisasi. Maka saya janji kepada Pak Gub, tidak akan lama lagi kita akan membangun satu kawasan industri hilirisasi di Kalimantan Tengah yang akan kita lakukan. Jadi habis ini Pak Gub kita akan ketemu supaya kita bahas yang sekarang sudah kita desain 18 proyek hilirisasi dengan total investasi 618 triliun rupiah. Kebetulan ketua Satgasnya adalah saya sendiri. Saya tempatkan ada 2 proyek hilirisasi. 2 proyek itu adalah pasir kuarsa untuk membangun ekosistem dari para solar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.